Babak pertama Indonesia melawan Guinea U23 telah terjadi, di mana ketika Indonesia bisa memenangkan pertandingan melawan Guinea, maka Indonesia akan berada di fase grup A dengan negara Prancis, Amerika, Selandia Baru, dan negara Indonesia. Kita berharap akan hal itu bisa terjadi. Tapi kita perlu menganalisa sedikit mengenai babak pertama Indonesia melawan Guinea. Dimana ketika kita melihat pada statistik pertandingan, Indonesia memang menang dalam penguasaan bola walaupun hanya menang tipis, yaitu sebanyak 51%. Tetapi di dalam penguasaan bola ke arah gawang, Indonesia kalah karena Guinea telah berhasil melakukan 9 kali tembakan, tetapi Indonesia hanya 3 kali. Tapi meskipun demikian, penguasaan bola menjadi hal yang penting dikarenakan Indonesia memakai formasi 3-4-2-1 yang telah saya bahas di video saya sebelumnya, teman-teman. Tapi yang sangat disayangkan adalah pada pertandingan babak pertama banyak sekali pelanggaran yang terjadi. Kurang lebih terdapat 18 pelanggaran, 10 pelanggaran dari negara Indonesia dan 8 pelanggaran dari negara Guinea. Salah satu pelanggaran yang terjadi adalah sundulan yang dilakukan oleh Witan bersama pemain dari Guinea yang menyebabkan kepala dari Witan harus diperbani, teman-teman. Dan momen ini terjadi kurang lebih selama 5 menit ketika Witan Sulaiman harus mengalami cek medis, ya teman-teman. Tetapi itu terjadi di dalam lapangan sehingga ini cukup lama, teman-teman. Padahal hanya bermain sundulan saja, tetapi kepala Witan Sulaiman harus cedera. Dengan kata lain, memang kemampuan fisik dari Guinea tidak perlu diragukan lagi dan pemain Indonesia harus hati-hati ketika bermain fisik dengan tim nasional Guinea. Tapi setelah itu Witan Sulaiman melakukan kesalahan yang cukup fatal yang merugikan negara Indonesia. Kurang lebih setelah permainan dimulai lagi pada menit yang ke-27, Witan Sulaiman melakukan pelanggaran di kotak penalti. Pelanggarannya sebetulnya jelas, ya teman-teman. Witan Sulaiman secara tidak sengaja mendorong pemain dari Guinea dan tendangan penalti pun didapatkan oleh tim nasional Guinea yang berakhir Guinea mendapatkan skor 1 dan Indonesia masih kosong pada babak pertama. Memang hal itu sangat disayangkan, ya teman-teman. Kenapa Witan Sulaiman sebagai pemain penyerang harus memilih untuk kembali bertahan. Dan gol itu diciptakan oleh Moriba, yaitu salah satu pemain dari Guinea yang telah bermain bersama Lionel Messi. Meskipun pada babak pertama gol tercipta akibat tendangan penalti, tetapi itu menjadi suatu ancaman yang besar bagi negara Indonesia pada babak kedua, dan Indonesia harus berjuang lebih keras agar bisa menang melawan negara Guinea U23. Tetapi tidak bisa dipungkiri, ya teman-teman, pada babak pertama permainan kasar pun seringkali terjadi. Meskipun demikian, Indonesia juga mendapatkan kesempatan emas, cuman sangat disayangkan Indonesia tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Seperti pada foto yang beredar, di sana nomor 7 yaitu Marcelino membawa bola dan siap untuk menendang, tetapi tendangan dari Marcelino mengarah ke arah yang tidak jelas, ya teman-teman, bukan ke arah gawang dari Guinea. Hal itu sangat disayangkan, padahal nama dari Marcelino menjadi salah satu pemain tim nasional Indonesia yang diharapkan oleh banyak orang, tetapi tendangan Marcelino malah ke arah jauh dari gawang Guinea. Salah satu penyebabnya kenapa tendangan Marcelino itu bisa melenceng jauh dikarenakan hal itu sudah diberitahu oleh Sintayong bahwa pada saat Marcelino bermain melawan Guinea, Marcelino mempunyai masalah pada bagian otot, ya teman-teman. Jadi itulah penyebab utama kenapa Marcelino ataupun kenapa tendangan Marcelino bisa melenceng jauh. Hal itu sudah saya bahas di video dengan thumbnail seperti ini, ya teman-teman. Saya membahas bahwa Sintayong membocorkan kepada publik
Marcelino mempunyai masalah pada bagian otot tetapi masih dipaksa untuk main. Kenapa? Karena memang Indonesia kekurangan pemain inti ketika melawan Guinea. Seperti salah satunya Rizky Ridho harus mendapatkan kartu merah, Justin Hubner tidak bisa membantu Indonesia, dan Alkan Bagot sama sekali tidak memberikan respon ketika dipanggil oleh negara Indonesia. Lalu apakah Indonesia bisa menang? Bagaimana menurut teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.